Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya Mbak Purun. Pada kesempatan kali ini saya bersama Mas Towab akan melakukan interview ya seputar pengolahan sampah. Kemudian setelah itu kita akan melakukan usability testing terhadap aplikasi yang nanti kita sediakan. Oke, sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu untuk nama, kemudian umur, pekerjaan, dan juga domisili. Silahkan Mbak Urun. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Purun Ainuzaki. Saya berumur 22 tahun. Domisili saya di Banjarnegara. Dan kebetulan masih belum memiliki pekerjaan karena baru selesai kuliahnya. Oke, terima kasih Mbak Purun. Kita langsung aja ke pertanyaan ya. Ini akan mulai aja ya dari yang pertanyaan pertama. Sebelumnya nih, kegiatan Mbak Purun ini apa aja nih saat-saat ini? Kalau di rumah masih ini sih buat upgrade skill aja, jadi masih kayak belajar buat kayak mantepin yang pengen dispesifikin. Oke, siap. Ini enggak, saya langsung aja ke pertanyaan, pernah tertarik nggak tentang isu lingkungan gitu? Isu lingkungan, kalau dulu sih sebenarnya pas di SMA sempat kayak punya gerakan juga tentang kayak sampah, terus pernah ngolah juga. Dulu kan kebetulan SMA saya kan namanya tuh ada program SKS. SKS itu intinya tuh tentang pengolahan sampah. Jadi di SMA saya tuh kayak ada ngolah sampah, terus kayak ada tempatnya juga. Cuman kalau misal kayak dibuat aplikasi dan lain sebagainya belum ada. Belum ada. Jadi hanya sebatas kegiatan mungkin ya? Iya. Boleh tahu untuk apa isu lingkungannya itu yang dibahasnya apa? Apakah sampah atau apa gitu? Kegiatan Gimana? apa? Yang dibahas isu lingkungannya itu tentang apa, Mbak? Isu lingkungan, maksudnya bagaimana, Mas? Maksudnya permasalahan isu lingkungan itu tuh terkait apanya gitu? Kalau misal dulu sih karena kebetulan di pondok juga, terus di pondok itu kan sampah itu kan numpuk dan sering kayak buat banjir dan lain sebagainya. Akhirnya anak-anak sering kayak dibuat biar apa sih kayak membuang sampah pada tempatnya, terus kayak pengumpulan sampahnya jadinya tuh kayak di sebelah di SMA. Tapi ini waktu yang pas SMA sih, kayak pas di kuliah sih belum terlalu kayak mengikuti untuk itu dan lain sebagainya. Oke. Itu untuk apa? Maksudnya untuk isu lingkungan yang ada di sekolah ya? Kalau Ya, untuk kegiatan di rumah sendiri itu gimana sekarang? sebentar ya. Boleh. Ini mau pindah dulu sebentar. Ya. Nah, mohon maaf tadi ada tamu soalnya. Oh iya. Kalau di rumah sendiri, kalau di rumah sendiri, kalau isu tentang sampah, kebetulan kan sebenarnya sih yang mungkin masih orang-orang sekitar sini masih kayak sering melakukan, kan kebetulan kan rumah saya deket sama sungai. Oh Nah, iya. orang-orang itu sering membuang sampah di sungai. Nah, sebenarnya dari pihak kayak yang apa sih kayak pengelola di situ kan kayak udah
diperingati, tidak boleh dan lain sebagainya. Tetapi emang masih masyarakat tuh masih sering membuang di situ. Dan biasanya Oh. saya juga. Uh, nah, menurut Mbak Hurun, ini nggak ada kepedulian nggak terhadap isu lingkungan untuk saat sekarang? Gimana Mas, suaranya putus-putus? Ada kepedulian nggak terhadap isu lingkungan sekarang di sekitar rumah? Sebenarnya sih sekarang lebih kayak teratur sih, kan karena udah sering kayak ada peringatan. Jadinya tuh masyarakat kayak sering kan juga deket pasar kan sebenarnya rumahnya. Jadi kan biasanya kan orang-orang pasar kalau buang sampah kan langsung ke sungai gitu. Terus kayak sekarang tuh karena sering diperingati dan lain sebagainya, jadi kayak jangan buang di situ, kayak misal biasanya dibakar dan lain sebagainya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam kegiatan sehari-hari ini, apakah Mbak Hurun pernah memperhatikan cara membuang sampah, misal di rumah atau melihat tetangga atau mungkin kerabat terdekat Mungkin dalam masih membuang sampahnya? pembuangan sampah yang membedakan yang organik sama anorganik kayak gitu, atau Boleh bagaimana? silakan dijelaskan aja. Kalau semisal di rumah sih memang ada tong sampah. Terus kalau semisal rata-rata sampahnya biasanya kalau ada 2 tong sampah. Kalau di dapur itu kan banyaknya kan sampah-sampah anorganik kayak bekas kayak daun buat masak atau lain sebagainya. Nah, biasanya ditaruh di situ. Oke. Terus kayak kalau plastik-plastik juga biasanya ada sih tong sampahnya sendiri. Tapi kan cuman karena di rumah itu kan orangnya bukan cuma satu. Jadi kadang-kadang kan juga tercampur sih, masih tercampur. Oke, gitu ya. Oke, tadi kan Mbak Purun sebut dekat sungai ya rumahnya ya. Iya, depannya. Selain ke buang sampah ke sungai itu biasanya kemana tuh? Kalau semisal nggak di sungai, biasanya kan sampah yang sering sering banyak di rumah itu kan sampah daun. Nah, biasanya kalau semisal nggak dibuang di sungai, paling dibakar. Oh, dibakar. Waktu itu tuh kayak sempet ada orang-orang yang apa sih kayak ke situ, mungkin kayak ngambilin sampah yang plastik. Jadi kan kayak misal kayak orang-orang rumah kan kayak udah ngumpulin, tapi ternyata tuh nggak apa sih kayak nggak konsisten gitu loh. Jadi kayak nggak setiap hari ke situ. Jadi kan uh, juga lama-lama kan kalau sampah di rumah aja kan penuh. Jadinya ya mau Tuh, nggak mau pasti kan ada pilihan orang kayak dibuang di sungai atau dibakar kayak gitu sih. dibakar ya. Untuk dibakarnya itu gimana? Maksudnya ada lokasi kah atau bagaimana? Biasanya sih di tanah yang agak kosong gitu, Oh, tanah kosong. kosong ya. Oke, untuk Mbak Kurun sendiri nih, buang sampahnya itu suka dipilah dulu apa langsung aja kalau buang Kalau sampah di rumah? biasanya sih kalau, nah tadi kan kayak misalnya yang dekat dapur kan biasanya dibuangnya di dapur. Biasanya kalau Ya. yang agak di tengah kan biasanya kan sampah-sampah yang jajan atau apa. Tapi nanti kalau pas dibuang dicampur, masih Oh, gitu sih. Iya, baik itu apa plastik yang organik itu semua dicampur ya, langsung buang gitu ya. iya masih kayak gitu. Oke, siap. Nah, saya mau bahas tentang ini nih, daur ulangnya nih. Seberapa penting sih menurut Mbak Hurun eh, tentang daur ulang sampah? Kalau kalau mungkin kan kalau di daerah saya kan kebetulan kan memang masih banyak apa sih kayak lahan kosong dan lain sebagainya. Jadi mungkin nggak terlalu terlihat dampaknya. Kalau misal ditanya penting atau nggak penting sih pastinya sangat penting. Terutama kan kita bisa biasanya lihat di berita kayak yang di Bekasi sampah sampai numpuk banyak banget gitu kan. Nah kalau Boleh misal tahu lebih boleh tahu alasannya kenapa penting? ya kalau semisal dibiarkan kasihan buminya juga sih. Kan pastinya kan kalau plastik-plastik itu kan juga kayak misal styrofoam itu kan kalau diurai di tanah kan juga membutuhkan waktu yang sangat lama sampai Ya, ratusan tahun kalau nggak salah. Jadi kalau semisal kayak kita biarkan terus dibuang sembarangan itu juga sayang sih buminya buat mungkin kayak buat masa-masa depan.
buat anak cucu dan lain sebagainya di negara ini. Dampak jangka panjangnya kali ya. Mm. Oke, lanjut ya Mbak. Untuk penanganan sampah nih, selain dibuang tadi kan ada yang buang ke sungai dan juga ada yang dibakar ya. Ada ini nggak penanganan lain nggak untuk sampah di lingkungan atau di rumah Mbak Hurun selain dibuang ke sungai dan juga dibuang dibakar, penanganan lain Kalau alternatif? oh ya, kalau dulu sebenarnya tuh di lingkungan rumah pernah kayak ada yang ibu-ibu buat kayak yang dari bungkus kopi-kopi itu nanti kayak dibuat tas atau apa. Cuman kan kayak nggak ya sama lagi sih kayak nggak konsisten gitu. Jadi kayak pas lagi musim-musiman aja. Kalau udah lupa ya udah enggak kayak gitu. Untuk saat ini gimana? Masih suka berjalan atau udah lama? Kalau di lingkungan saya sih udah Oh, udah enggak. enggak ada. Tapi pernah ada alternatif seperti itu gitu ya. Pernah pernah ada. Oke, sebelumnya Mbak Kurun ini pernah ini nggak dengar tentang program daur ulang sampah? Program daur ulang sampah Ya, pernah sih kalau misal kayak dengar-dengar gitu pernah. Terus kayak kebetulan kan dulu pas di kampus juga teman saya juga ada yang ikut gerakan itu. oh itu gimana tuh? Kalau yang setahu saya itu yang pakai aplikasi juga, namanya tuh kalau nggak salah aplikasi Kitras. Nah, itu tuh Mohon maaf, bisa diulang uh, aplikasinya apa? Kitras atau ya, atau kalau nggak salah tuh Kitras. Nah, Bitras. nanti tuh kalau nggak salah, nanti kalau misal aplikasi itu tuh nanti kalau misal udah sampah penuh nanti ada notifikasi, terus nanti yang pihak apa sih pihak yang punya lah ya punya hitrasnya itu bakal nyamperin sampah itu terus nanti kayak dipul di suatu tempat gitu jadi dikumpulin terus baru dipilah-pilah yang setahu Jadi saya sih seperti itu ada tim khusus apa gimana? ada beberapa tim tahu saya sih waktu itu yang tim yang terbentuk ada tiga orang terus sama kerja sama masyarakat kalau nggak salah. Berarti itu sebuah lembaga apa hanya segelintir orang yang bikin bikin kelompok apa gimana tuh program daur Kalau ulang? kalau nggak salah sih itu memang kayak program mungkin dari keresahannya mereka, terus kemudian kayak pernah dilombakan, kemudian dapat biaya, akhirnya tuh mereka kayak sampai beli kayak mungkin rumah dan lahan kosong buat kayak milah-milah, terus kayak ada orang yang bantu buat milah-milah juga. Kalau nggak salah sih seperti itu. Nah, untuk Mbak Hurun sendiri nih, kalau ada program seperti itu, kira-kira mau berpartisipasi nggak? Sebenarnya sih pengen berpartisipasi, waktu itu juga sempat udah sempat kayak bergabung, cuman karena mungkin sudah apa sih yang ketuanya itu kan setelah itu kayak lulus atau kalau nggak salah lulus ya jadi itu kayak nggak berjalan dengan lancar gitu. Oh, Mm-mm. tidak ada yang meneruskan gitu apa gimana? Iya kayaknya iya belum ada begitu. Selain program tersebut, Mbak Hurun pernah dengar lagi nggak program sejenis? Mungkin kalau yang uh, lihat dan maksudnya dengar dan pernah diskusi langsung sih baru itu sama yang dulu SMA sih kayak pernah melakukan juga cuman kalau misalnya yang lain-lainnya sih kayaknya belum. Oke, tadi pertanyaan tentang Bitras nih, apakah itu berbentuk aplikasi kah, apa hanya gerakan saja, apa gimana? Ada aplikasinya. Oh, ada aplikasinya. Iya. Kita dikasih aplikasinya apa gimana? Apa download apa gimana? Gimana? Untuk aplikasinya sendiri bisa diakses di mana? Kayaknya bisa diakses secara umum loh. Waktu itu Oh, tuh kayak sempat kayak kerja sama masyarakat yang agak luas juga soalnya. Jadi tuh waktu pas saya diajak itu kayak diajak buat di grup yang nanti bakal milah-milah gitu kan karena waktu itu kan memang sempat kayak mungkin masih kurang banyak gitu.
Terakhir nih, untuk program pengolahan sampah nih, menurut Mbak Hurun, eh, kira-kira apa nih yang diharapkan untuk pengolahan sampah saat ini gitu? Kalau dari saya sih mungkin kalau misal terutama di sampah-sampah yang mungkin walaupun terlihatnya kecil ya, kalau misal di desa-desa gitu kan kalau mungkin dikumpulin dan lain sebagainya kan bakal banyak. Nah mungkin kalau kalau setahu saya sendiri di Banjar sendiri tuh belum ada kayak program buat pengolahan sampah. Kalau misalnya yang saya tahu di Semarang tuh waktu itu saya juga pernah studi banding ke sana. Di Semarang tuh kayak ada pengolahan sampah yang di sana tuh sampai bisa buat sampah itu dibuat pembangkit listrik. Ada sampai buat kayak kalau nggak salah ada juga pupuk. Jadi dibeda-bedakan terus kayak bisa buat gas dan lain sebagainya. Kalau bisa sih mungkin program-program selanjutnya bisa ada yang seperti itu. Terus mungkin karena sekarang kan ada teknologi yang canggih, mungkin bisa kayak soalnya kan paling susah itu kan kita pas ngajak orang buat kayak ngumpulin sampahnya atau nanti orang yang ngambil sampahnya itu kan butuh koordinasi. Mungkin ada teknologi yang bisa nyambungin buat jadi nggak bingung kayak gitu. Jadi kayak bisa ngumpulin di mana dan Pemanfaatan tempatnya di energi mana. mungkin ya, bagaimana? Gimana Mas? Pemanfaatan energi kali ya, apa gimana? Iya sih lebih ke situ. Oke, mungkin itu aja untuk interviewnya. Tadi sudah saya utarakan beberapa pertanyaan, 10 pertanyaan ya, dan tadi sudah dijawab. Eh, kita langsung aja ke sesi usability testing, Mbak. Nah, untuk usability testing ini, nanti Mas Tawab bakalan kirim link aplikasinya. Nah, ini link aplikasinya bisa dibuka, kemudian bisa sharing screen dan langsung dicoba, Mbak. Silakan, Baik. bisa diklik. Boleh. Ini mohon maaf ya karena sinyalnya juga agak susah. Oh iya, siap. Nah, untuk apa? Untuk testing aplikasinya ini, jadi ada 4 tugas ya, Mbak. Ya, Nanti kita jeda dulu di tiap tugas itu, tugas satu, tugas 2, dan tugas 3 sama tugas 4. Nanti secara bertahap. baik. Misalkan nanti di tugas satu, nanti kita minta feedbacknya terkait tugas satu. Nanti barulah langsung lanjut ke tugas selanjutnya. Sudah bisa dibuka linknya? Ini masih loading. Ini saya izin share screen ya, Mas. Boleh, boleh, silakan. Masih loading kayaknya. Oke. Oke, nah ini untuk tas pertamanya, Mbak. Jadi silakan boleh dicoba, dilihat dan di scroll sampai ke bawah. Kemudian nanti kita minta masukan dan penilaiannya. Boleh, silakan dicoba dulu. Untuk mohon maaf, Mbak, untuk itunya yang Iya, home dulu.
Yang Paham home Bu. dulu. Ya, jadi untuk ini tuh tampilan tampilan desktopnya, maksudnya tampilan website utamanya, Mbak boleh scroll ke bawah ya, boleh scroll ke bawah untuk mengecek. Ya, silakan. Kalau misalkan ada informasi yang tidak dimengerti, boleh diutarakan. Iya. Ini scrollnya gimana ya Mas? Tinggal itu aja digeser aja layar, pakai pointer. Oke, Udah dicoba tapi bisa nggak? nah, cuman tadi pas udah Mohon maaf, ini Mas Tawab yang share screen-nya yang pas nah, prototype ya? Oh, udah bener kok, Mas. Oh, Oh, tuh udah bisa. benar. Nah, boleh, boleh. Siap. Udah bisa. ini Ya. ini satu. Oh ya, loading. Ya, itu boleh. Boleh di slide. Ini tombol ini sama yang di atas. Nah, itu untuk nanti tugas selanjutnya. Oh ya, Sebelumnya untuk tampilan ini yang paling depan ini ada masukan nggak, Mbak, kira-kira? yang atas ya. Oh ini tampilan utamanya. Sampai bawah gitu ya, tampilan utama. Apakah ada informasi yang kurang dipahami, ataukah mungkin ada informasi yang kurang, atau masukannya boleh silakan. Kalau dari saya sih, kalau informasinya, tadi kan udah ada cara pengiriman. Kan kalau misal biasanya kan orang-orang kan nggak tahu cara ngirimnya gimana. Nggak ada. Terus jenis sampah juga udah ada. Terus tadi sama pengolahannya juga ada ya di sini. Ya, ada. Lokasi, pertanyaan. Apa mungkin ini karena di apa namanya di laptop jadinya apa sih tulisannya kurang bisa dibaca jelas. Kalau mungkin langsung sih mungkin bisa dibaca jelas ya. Mungkin Dari segi tulisan, untuk yang mana? Untuk yang ini ya, pertanyaan kurang terbaca ya. Oke. Selain itu, Mbak, ada lagi? tampilan saya suka sih warnanya juga. Terus ini Dari yang ditampilkan, apakah ada informasi yang tidak dimengerti, kurang dipahami, atau ada yang kurang? Boleh diutarakan.
Ini alamat ya. Yaitu alamat kantor pusat. Kalau dari saya sih udah cukup lengkap. Udah lengkap sih. Sudah lengkap ya. Iya. Untuk dari saya mohon minta penilaiannya Mbak dari 1 sampai 7 kira-kira untuk tampilan halaman ini Mbaknya pilih berapa? Pilih angka berapa? 1 sampai 7 ya. Ya, dari 1 sampai 7. 6,5. 6,5 ya. Boleh. Ya. Dari tampilan ini ada masukan lagi atau sudah cukup? Saya suka icon-iconnya yang di sini. Bagus. Terus kalau masukannya paling yang tadi tulisannya yang bawah kurang jelas. Kalau yang atas sih bisa dilihat dengan jelas kalau dari sini. Ini logo ya. Sudah sih bagus. Oke, tadi di 6,5 ya, dari angka 1 sampai 7 penilaiannya di 6,5. Kemudian kita lanjut ke step selanjutnya, Mbak. Tab Ya. selanjutnya itu yang login. Jadi Mbaknya bisa langsung klik aja di pas kirim sampah. Di sini ya. Ya, yang tombol kirim sampah. Oh, ya. Ada kendala nggak, Mbak? Kalau tadi kan kalau masuk dengan Google berarti kan kalau misal di HP saya, nanti kan berarti udah muncul kan ya mau pakai email yang mana. Maksudnya pakai Oh, kalau untuk ini hanya tampilan prototipe saja, Mbak. Maksudnya jadi ini belum nyata, belum iya, real aplikasinya gitu, baru sebatas desain ya. iya betul. Maksudnya tadi saya konfirmasi. Ini passwordnya juga Oke, siap. sudah tersembunyi. Oh, ya. Ya. Ini kalau mau daftar, kita dulu klik Boleh ini ya. silakan di atau boleh langsung masuk boleh. Ini. Hmm. Ini kalau misal ini kan udah ditulis nama alamatnya. Ya, Terus betul. ini kan kalau pilih alamat ini nanti kalau pilih di sini langsung otomatis ya di atas atau gimana? Nanti untuk petanya langsung otomatis kebaca sesuai yang diketik.
Oh, ya. Sebelumnya dari langkah sampai sini ada pertanyaan nggak Pak? Atau yang belum mengerti? Kalau tadi saya bingung yang di home. Ini boleh kembali lagi nggak? Boleh, boleh. Atau boleh? Ya, bisa. Nih, di sini. Atau mungkin laptop aku yang lola. Kalau di sini, ini bisa keluar, jadinya keluar halaman ini kan, notifnya, atau keluar Maksudnya apa? keluar login pun itu nanti. Oh, keluar login. Ya, maksudnya kan tadi Mbaknya Oh, sudah login, nah tombol keluar kalau, itu. oh ya. Jadi kalau diklik di sini nggak bisa, tapi bisanya diklik dari sini ya. Ya, betul. Hmm. Boleh dilanjut Pak dari yang tadi input alamat surat. Baik. Hmm. Iya. Dari Rawalo ke Bekasi ya, Wak. Iya, jauh. Emang dari kantor dari Westportnya itu baru ada dua di Sidoarjo sama di Bekasi gitu. Bekasi, Kaca, Bekasi. Ini bisa pilih banyak ya. Ya, betul. Oh. Berarti sampahnya yang ngemas kita sendiri. Betul Mbak, kita sendiri. Jadi kita dipilah-pilah dulu gitu, baru kita kirim. Cepat lagi. Hmm. Oh, cepat lagi. Kemudian ke printer. Ini bisa pengirim. Oh, tadi baru sampai pengemasan. Sekarang yang Ya, ngirim. betul. Gitu. Dalam satuan. Hati-hati, sama aja jangan dimakan. Ini alamat yang mau dituju, tempatnya. Ya, betul. Itu tempat pengolahan sampahnya yang tadi disebutkan ada 2 lokasi ya. Iya, Jadi dia otomatis pilih nanti yang lihat tadi Mbak tempat. pilih ya, Mbak pilih gitu. Kirim. Oke, Mbak. Sampai boleh silakan dilanjut dulu sampai lacak sampah. Nanti kita stop dulu untuk minta feedback. Nah, oh, ada poinnya juga. Ya, betul. Ini bisa dilihat Nah, poin sebelum apa. itu kita review dulu ya dari Oh, ya. ya ya. Saya mau minta masukannya atau kritikan penilaiannya dari yang tadi alur eh,
dari masukin login, masukin alamat, sampai kirim sampah, Mbak. Kira-kira ada informasi yang tidak dimengerti nggak? Kalau kalau informasi apa sih kalau eh, bentuknya pertanyaan apa sih kayak masukan apa masukan kayak nama dan lain sebagainya alamat itu sih kayak sering ditemui di aplikasi-aplikasi yang lain. Maksudnya Ya, kayak udah enak dilihat juga mudah dimengerti. Terus kalau dari kan yang pertama kan alamat kita. Terus ya, habis itu bentuk sampahnya ya. Terus baru ngirim pakai apa gitu. betul. Berarti itu dibuat 3 halaman yang berbeda. Kalau kalau misal digabung jadi satu, eh, sebenarnya bisa nggak sih? Atau mungkin jadi sulit ya dimengerti. Mungkin kalau misal tadi kan saya kira, oh udah alamat, berarti setelah ini apa kan masih nggak tahu. Oh ternyata masih tentang sampah, tentang oh belum penerimanya. Biasanya kan ada yang eh, langsung jadi satu halaman. Nah Ya, ini beda-beda ini ya. Tapi uh, kalau semisal dari apa sih kayak hmm, perhalamannya itu udah rapi sih. Terus kayak mungkin lebih efektifnya juga mungkin ya menurut Tolok sama Mas Kamal. Jadi kalau ya, mau saya bagus-bagus aja sih. bagus. Terus kalau yang lainnya mudah dimengerti sih Mas. Kayak dari ngirim, terus setahu saya kira tadi yang peta itu biasanya kan ada kalau yang klik peta terus jadinya tuh muncul sendiri itu loh. Muncul Kayak sendiri misal seperti apa? yang apa sih pertanyaan-pertanyaannya itu kalau misal kita kayak klik di peta itu kan ada search-nya juga. Kalau misal kita Ya. search di alamat itu nanti kita langsung di aplikasi itu halaman itu langsung menyesuaikan alamat dari situ. Biasanya kalau nggak salah Bayu kayak gitu ya, Wang. Oh iya, betul betul. Itu Saya kira nanti sebenarnya fiturnya seperti itu karena itu udah apa? oh ya. Fitur pencarian peta kan seperti itu ya di mana-mana. Cuman Hmm. mungkin kita sampai di alamat itu aja gitu untuk apa? Oh, Untuk nandain petanya aja gitu. Tapi itu nanti otomatis. oh, berarti nanti otomatis ya, Mas. Ya, Ya. Kalau dari saya itu sih udah bagus juga, mudah dimengerti. Itu yang paling penting sih kayaknya mudah dimengerti, terus kayak mudah digunakan. sampai tadi tahap apa? Tahap lacak pengiriman itu ada yang di kurang kurang dimengerti nggak? Kalau sampai dilacak pengiriman, sebenarnya saya tadi bingung yang di peta. Jadi kan pas awal itu saya kira pas diklik petanya tuh langsung muncul. Ya, Ternyata harus diisi satu-satu otomatis. Tapi nanti aplikasinya kayak gitu ya Mas, yang buat petanya diklik terus langsung search terus langsung muncul alamat dan lain sebagainya. Terus kalau yang di halaman 2 itu udah, maksudnya di halaman 2 yang setelah alamat, berarti itu kan yang tadi yang pilihan sampahnya ya, yang mau apa aja ya, gitu. Itu udah maksud sih, kayak terus kayak ada pak boxnya itu juga, terus ke printernya dan lain sebagainya itu udah maksud kalau dari saya. Terus kalau yang ketiga itu kan kita pilih pengirimannya pakai jalur apa. betul. Eh, nah itu juga kalau dari saya udah mudah dimengerti. Oke. Dari ini, dari 1 sampai 7, kira-kira penilaiannya di berapa, Mbak? Kalau saya setuju, saya suka halaman-halaman ini. Berapa? Setuju, 7 ya? ya. Oke, siap. Tadi di tahap pengiriman ya, sampai lacak pengiriman. Nah, kemudian untuk taks ketiga ya, taks Iya, ketiga. Untuk taks ketiga itu sebenarnya di tracking sampah sih yang tadi terakhir, Mbak. Dari 1 sampai 7, kira-kira menurut Mbak itu yang tracking sampahnya berapa?
Ini yang di bagian yang paling terakhir, akhir. paling Ya, akhir, kalau tadi yang Mbak yang 7 itu kan yang dari dari, pengiriman sampai selesai ya. ya, Nah, ini yang kemudian bagian, task selanjutnya itu yang ketiga tuh yang pas tracking sampah. berarti Itu yang bagian pengiriman. ya ya yang bagian pengiriman. Kalau yang pengiriman, jadi di atas ada pilihan ya pertamanya ya, yang pilihan pakai JNE dan lain sebagainya. Terus, Mohon maaf Mbak, setelah itu gitu. Itu kan oh, sampai pilih pengiriman, kemudian kirim, selesai kan. Nah, setelah selesai itu ada fitur lacak oh, pengiriman iya. atau tracking sampahnya. Oh, yang kayak sampahnya totalnya ada berapa kilo gitu ya. Ya, Nah, itu sampai nanti, sampai destinasi tujuannya progresnya seperti apa. oh, Nah, ya. itu gimana menurut Mbak? Yang tadi ada Apakah tempatnya juga, tempat tempat lokasi sampah. ya Bagus. atau Mas Top bisa boleh Bisa. dibantu dilihat lagi? Iya. Ini Run, coba kursornya aren ke bawah. Ini nanti ada angka ini bawah lagi bawah. Di bawah Mana? ada angka 9/10 gitu nggak? Oh, iya, ada. Ini Ini balik ya? digeser ya ke 9. Ya. Nah, ini yang letak Nah, kirim untuk maksudnya. Oh, yang ini. apakah ada yang kurang dimengerti kah? Apa gimana? Nah, ininya belum bisa diklik ya, Wak? Oh, yang itu. Oh iya, yang itu belum. Kalau yang ini nanti isinya apa, Wak? Kalau itu kan bantuan ya. Kalau menurut Hurun sendiri, kalau Hurun klik itu nanti yang diharapkan mau muncul itu apa dari Hurun? Kalau Bayangan. ada bantuan. Hmm, ini kan kayak udah ngelacak pengirimannya kan? Berarti kan Iya, betul. Betul. Tracking terus sampah atau lacak iya pengiriman. tracking sampahnya udah di mana. Kalau bantuannya buat apa sih, Wak? Konfirmasi lewat apa gitu atau gimana? Oh, cara 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 ngelihatnya apa apa gitu. Aku kurang tahu kalau yang bantuan ini. Bayang ya. Kurang tahu ya. Berarti menurut Mbak Hurun itu gimana? Apakah ingin ditampilkan saja apa gimana? Kalau dari saya Apa sih, ya gimana? kalau dari yang ditampilkan ini, biasanya kan kalau misal langsung kelihatan trackingnya ke bawah itu kan udah cukup menginformasikan ya. Terus kayak nggak terlalu, maksudnya orang-orang mungkin nggak perlu untuk membutuhkan bantuan yang lain untuk kayak ngapain gitu. Oke. Atau kalau semisal di sini kan ternyata ada tombol lain ya, ada lihat poin juga. Ya. Kalau semisal mungkin bantuan di sini, kalau semisal bantuan di sini tentang kayak menceritakan lihat poin ini fungsinya buat apa, mungkin kalau dari saya sih seperti itu sih. Tapi kalau semisal kayak buat apa sih kayak ngertiin halaman ini, Ya. kayaknya user udah tahu sih. Oke. Siap. Berarti baiknya tadi bantuannya itu untuk informasi poin ya, bukan untuk lacak pengiriman ya. Kalau dari saya iya sih. Oke. Nah, dari penilaian 1 sampai 7 kira-kira di berapa nih? Hmm, tapi kalau semisal ini, kalau boleh tahu, kalau dari idenya Kelas dan Mas, bantuan ini sebenarnya fungsinya buat apa? Kalau bantuan itu sebenarnya biasanya untuk aplikasi itu layanan konsumen dan juga misalkan ada kesalahan kan di sini ditampilkan ada track record barang sampah sudah nyampe mananya. Nah, ketika ada kendala misalkan terjadi keterlambatan dan sebagainya Oh, sehingga tidak selesai, nah itu biasanya diklik bantuan bisa langsung kontak nomor yang di situ gitu yang dibantuan. Seperti oh itu. iya, iya. Berarti bantuannya
fungsinya buat itu ya, Mas. Ya, untuk dikhawatirkan jika tidak sampai atau belum juga diproses, kan pengguna bingung kan harus kemana gitu. Iya, Ya, seperti itu. Gimana menurut Mbak Furun? kalau fungsinya buat itu sih bagus sih. Cuman tadi saya kurang tahu kalau bantuan itu fungsinya buat itu. Kalau dari 1 sampai 7, Karena belum ada fitur itunya ya, nggak bisa dikliknya ya. Maksudnya nggak ada iya, tampilan selanjutnya. jadinya tadi bingung ini buat apa gitu. Jadi buat bantuan yang sebelah mana. Kalau kalau fungsinya buat itu tuh sebenarnya kayak membantu banget sih kalau misal ada terjadi sesuatu. Jadi kalau misal dari 1 sampai 7, dari saya 7 sih. Setuju ya? Oke, siap. Kita langsung ke taks yang terakhir, Mbak. Itu yang di bagian poin. Silakan dicoba dulu. Jadi kalau poin ini bentuknya per kilo gitu atau gimana? Untuk poin itu jadi setiap Ngirim. pengiriman yang sampai ke bank sampah, Hmm. kemudian ditimbang, itu tuh nanti dapat poin tertentu yang ditentukan oleh aplikasi ini gitu. Kayak gitu, Mbak. Berupa poin. Nah, nanti poin ini yang mesti dikumpulin dan bisa ditukar seperti itu. Kalau bentuk poinnya itu langsung ribuan gini atau misal kayak poinnya 5, 2 atau kayak gitu. Ya, poinnya nggak langsung ribuan, jadi tergantung banyaknya sampah gitu. Nanti dari Waste4Chain-nya ini ada ketentuan kebijakan berapa poinnya seperti itu. Kalau misal dari poinnya sendiri ditampilinnya di halaman yang mana? Kan udah, kalau misal saya udah nukerkan tadi, terus itu langsung muncul poinnya, dilihatnya di bagian halaman tukar poin atau di halaman halaman awal atau gimana? Itu bisa coba diklik yang bagian menu paling atas, Mbak. Eh, ini Yang pojok kanan. Nah, itu. eh, Itu di bagian akun nanti ada informasi poin. Karena hmm, akun di situ tuh nanti kelihatan poin, terus apa yang kita kirim di situ semua ngumpul gitu. Seperti itu. berarti ada halaman lain buat nampilin informasi poinnya ya. Jadi di sini buat tukar poinnya aja. Ya, karena apa tadi kan dari yang apa aplikasi sesudah dilacak itu langsung lihat poin gitu yang poin si usernya gitu seperti itu. Hmm. Barangkali ada yang ingin masukkan atau yang kurang paham boleh silakan Iya, masukkan. jadi saya kurang paham dari yang sudah ya. Berarti tadi Paham kan, bagian poinnya apa gimana? iya, Oh, kalau oke. dari poinnya ini, tadi dari awal soalnya sampai sini saya belum lihat apa sih, hasil poinnya. Kan ini baru sampai tracking. Ya, Atau mungkin kalau setelah, atau tadi sebelum ini ada berhasil terus muncul poinnya, kayaknya belum ada ya, Mas? Eh, Oh, Coba di ini Run, di halaman ke-8 yang laporan berhasil. Nah, itu sebenarnya sudah tertulis seperti estimasi poin yang didapat gitu loh. di sini. Yang bawah itu yang 1.200. Nah, kan Oh, oh iya, aku nggak teliti loh. sudah. Oke, oke. Memang berarti Eh, untuk poin itu masih belum apa ya? Masih belum belum. sih. Nah, oh, Itu nanti tergantung kebijakan dari host nya gitu, Mbak, yang nanti bisa berubah-ubah gitu. ya. oh ya. Kalau di sini estimasi poinnya ini. Terus, hmm,
Jadi sebenarnya di sini akumulasi dari poinnya atau apa ya? Iya Ya, ya. betul. Betul. Akumulasi seluruh poin. Tupai. Ini bisa buat ditukar pakai tupai. Ya. Bisa akan Kalau pilihan nominal ini, misalkan di sini poinnya 100.000 misalnya. Nah, Ya. saya tuh kayak bisa apa sih kayak punya kesempatan buat tergantung milih mau nukernya seberapa. Jadi nggak harus ditukar semuanya gitu ya. Ya, betul. Jadi ketika saldonya mungkin menyentuh di 12.000, itu yang hanya bisa ditukar tuh di 10.000 10. gitu. Berarti sisa 2.000 seperti itu, Mbak. Ini saja ya. Nah, nanti untuk yang tadi sudah ditukar, nanti otomatis langsung masuk ininya. Pulsa. Eh, terkait fitur poin ini, Mbak, ada yang kurang dimengerti nggak atau ada masukan? Kalau jenis penukaran ini juga nanti tergantung sana yang buat ya. Jadi ini baru contoh. Ya, ini baru Oh, 3. Jadi ini tuh mitra yang pihak ketiga yang bergabung dengan Bos Project untuk bekerja sama di penukaran poin. Nanti kedepannya mungkin ada eh, yang lain lagi gitu. penambahan. Baru sebatas 3 aja. Kalau dari halaman ini, tadi sempat bingung karena biasanya kan yang saya tahu poin itu kan bentuknya kayak 50, 10 atau berapa. Jadi ini bentuknya langsung ribuan. Jadi saya kira tadi apa. Cuman kalau misalnya tadi kan udah dijelasin, karena saya nggak baca yang estimasi poin sebelumnya itu kan tadi 1.200 ya. Nah, Ya, berarti di sini kan udah akumulasi dari yang poin itu. betul. Kalau menurut saya sudah udah menginformasikan sih. Terus kayak ini juga nggak ribet, kayak udah enak aja tinggal diklik gitu, nggak perlu kayak yang harus masukin apa lagi kayak gitu sih. Ya, sih. Kalau untuk dari penilaiannya nih, Mbak, dari 1 sampai 7, jadi berapa? 7. 7 ya. Hmm. Oke. Nah, itu dari task terakhir. Eh, Kemudian untuk sebagai penutup, mungkin saya bersama Mas Tawaf mau minta masukannya dari keseluruhan aplikasi ini eh, seperti apa gitu. Dari tadi pas tampilan awal sampai sekarang pas tampilan akhir yang poin ini. Ini kalau saya klik akun berarti udah jadian. Ya, Kalau akun ya nanti larinya ke ada halaman. halaman akun khusus yang nanti ada fitur poin, tambah alamat, dan juga bisa lacak sampah seperti itu. Yang istilahnya yang progres Mbak sudah kirim gitu, itu nanti bisa kelihatan semua seperti itu. Hmm, Kalau dari saya sih udah bagus ya, Wah. Kalau tahu yang buat sih. Ini kalau di halaman awal sendiri, dia kan banyak manjang ke bawah ya. Ya betul. Ini kalau misal ini kan bentuknya pakai ponsel. Nah,
Ya, Dia tuh kayak ngelihatnya scroll ke bawah atau ke samping. ke bawah Mbak, karena ini kita desain khusus untuk pengguna mobile gitu, karena sekarang banyak pengguna mobile seperti itu. Hmm. Apakah ada masukan kah mungkin dari Mbaknya terkait scroll seperti ini gitu? Kendala kah apa bagaimana? Kalau dari saya sih nggak masalah sih, soalnya enak juga sih kalau scroll ke bawah kalau pakai ponsel. Fitur kirim ini sama yang bawah sama juga ya Mas. Bawah sendiri ada nggak sih tadi Ya kayaknya? betul, sama. Ada satu lagi di bawah. Kalau dari saya sih buat masukannya kayaknya nggak ada sih, tapi biasanya kalau saya sendiri itu suka kalau misal menggunakan akun apa sih kayak menggunakan aplikasi dan lain sebagainya, biasanya tuh kata-kata yang ada di kayak misal kita salah masukin password atau apa, ini kan ada kata-kata yang lebih kayak friendly ya, misal eh, kalau kalau yang bahasa bakunya kan password Anda salah begitu, mungkin Ya, bisa pakai kata-kata yang lebih akrab gitu sama sama usernya, itu kan kayak jadinya user tuh kayak lebih enak buat apa sih kayak menggunakan. Kalau dari saya itu sih, tapi kalau misal kayak buat tampilan terus isinya, kalau menurut saya sih tadi udah kompleks dan udah bagus sih, itu aja. oke, siap. Nah, berarti dari cara pengiriman sampahnya udah gimana nih? Mudah dipahami kah apa gimana? Kalau dari yang tadi alurnya sih udah dapet, Ya, kalau alur. misal kayak gunain satu kali mungkin sih kayak udah oh iya tahu gitu. Cuman tadi kalau aku sih agak bingung di yang pas bagian tuker-tuker poin itu. Bukan bingung sih, cuman kayak ngelihat poinnya dan lain sebagainya karena mungkin belum belum sih kayak belum fix juga kan itu poinnya. Tapi kalau dari saya sih udah maksudin sih. Terkait informasi pemilahan sampahnya gimana, Mbak? Penyajian Pemilihan informasi pemilahan sampahnya. pemilihan sampah tuh yang di bagian yang udah Tadi ngirimnya ya, ada dua, yang sama yang halaman di awal. bagian awal, ya betul. Nah, yang ini ya. Uh, Sebenarnya saya kurang bisa baca sih tulisannya apa, tapi kalau dari gambarnya sih udah kayak udah apa sih kayak udah ngasih tahu kayak ada kalau sampah kaca ini ada Ya, makanan, ini barang-barang apa sih, jadi iya udah lengkap, ada sampah plastik, kemudian yang kaca dan juga organik. botol organik. Oke, berarti udah gimana nih responnya? Maksudnya penilaiannya untuk terkait pemilahan sampah, informasi pemilahan sampah. Kalau dari sini sih biasanya kan kalau di sini nih ya kan di sini udah dikasih tahu botol minum, botol sabun, makanan dan barang berbahan plastik lainnya dengan oh ini tulisannya kurang lebih saya kurang kelihatan
botol minum, Besar ya? botol sabun. Iya, atau mungkin karena laptopnya. Toples. Oh, ini yang pakai kode 1 yang harus dipakai dan didaur ulang kayak gitu nggak sih? Atau gimana? Mas Toa bisa bantu jelasin? Iya, Run. Jadi itu untuk penanganannya sendiri itu memang sudah dari waste sorting-nya. Mungkin untuk sampah plastik itu penanganannya gimana, terus sampah eh, kaca atau apa itu udah ada cara penanganannya sendiri-sendiri gitu loh. Itu tujuannya untuk nanti saat kita mau ngirim, saat kita mau kemas sendiri itu jadi udah tahu cara pengemasannya sampah plastik itu gimana, cara sampah kertas itu harus diapain gitu loh. Jadi tujuan utama dari fitur yang ini sampah itu sebenarnya arahnya ke situ, edukasi juga buat masyarakat jenis-jenis sampah sama cara pengenangannya gitu loh. Oh ya, kalau yang tadi itu kan sampahnya dipakin terus dikirim ya. Benar. Nah, misal kalau tadi jenis sampahnya itu yang dikirim di sini ada yang anorganik nggak sih? Gimana? Ada yang organik nggak? Atau anorganik semuanya? Atau sembarang? Kalau menurut Brun sendiri setelah baca dari fitur jenis sampah dan yang tadinya itu ada anorganik atau cuma ada organik atau cuma anorganik, Brun? Kalau dari pengalaman Hurun tadi nyoba-nyoba ini Anorganik kayaknya ya. anorganik semua ya. Iya. Iya. Iya kan ya? Iya Ya, benar. emang bener, Ya. Betul, betul. emang Iya sih. Soalnya, jadi emang program ini tuh emang fokus daur ulang sampah anorganik gitu loh. kertas, oh iya, kertas anorganik ya. Aku kira kertas organik. Salah-salah semua. Oke, oke. Kalau yang tadi udah apa sih? Udah, kalau yang ini, mungkin kan di sini informasi yang buat nanti biar ngemasnya apa sih nggak salah ya. Ya, betul. Ya, ya udah sih Mas, udah menginformasikan. Udah Gitu paham deh sih. mungkin ya. Oke, siap. Mm-mm. Oke, mungkin itu aja, Mbak. Tadi udah interview juga, in-depth interview dan mengetes dari aplikasi ini. Tadi ada dari segi tampilan awal, kemudian alur proses kirim sampahnya sampai ke poin. Nah, yang terakhir untuk ini sih harapan Mbaknya setelah tadi kita interview dan juga nyoba aplikasi ini tentang pendaur ulang sampah anorganik gimana nih menurut Mbaknya secara keseluruhan gitu. Apakah program ini seperti apa gimana gitu? Dari program ini buat menangani sampah anorganik ya. Ya, betul. Mungkin kalau dari saya sih, kalau programnya sih itu udah jelas bagus. Karena nanti kan uh, bakal dimasukin di pengumpulannya dan lain sebagainya. Mungkin yang susahnya itu cara mensosialisasikan ke orang-orang yang nanti mau menggunakannya. Kan kayak misal peduli nggak sih mereka, mau nggak sih ngepakin terus dikirimin, mungkin lebih ke situnya sih. Tapi kalau dari programnya sendiri sih udah bagus dan kayak udah dan bakal mengurangi sampah-sampah anorganik sih. Karena kalau misal kita punya kesadaran sampai ke situ. Kalau dari saya sih gitu. Oke, berarti Mbak setujukah dengan program ini dan mau kirim sampahkah dengan cara seperti apa gimana? Kalau mungkin ada di sini, Ya, kalau mungkin saya sih mau. Tapi kalau dari orang tua, saya sih nggak tahu ya. Mungkin mereka bakal nganggap ribet nggak sih
harus ngepakin dan lain sebagainya. Kadang kan orang tua kan, ribet lah, mending buang di sini aja, atau mending dibakar aja, lebih simple, nggak harus ngepak-ngepakin dan lain sebagainya, kayak gitu mungkin sih. Kalau kalau mungkin kalau dari kalangan-kalangan yang nggak, maksudnya kayak kalau saya sih mungkin kayaknya sih ada istiqat buat mau gitu. Tapi kalau Oke, misalnya orang tua tah kayaknya gimana gitu. oke, siap. Oke, terima kasih Mbak atas masukannya. Kemudian tadi sudah menjawab interview dan juga ngatas aplikasi ini. Mungkin itu aja sesi untuk kegiatan Zoom kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Ya, saya akhiri. Satu lagi Mas, yang Boleh boleh silakan. untuk penilaian dari keseluruhan aplikasinya. Boleh boleh. Jadi Ya. penilaian per fiturnya, Per halamannya. per halamannya. Sekarang untuk keseluruhan Keseluruhan. dari aplikasinya dari skala 1 sampai 7 kira-kira berapa? Tadi kalau di rata-rata kayaknya banyak tujuhnya sih, Mas, kalau dari aku. Berarti berapa deh? Dari 1 sampai 7. 7 7 aja. bagus. 7 ya. Oke, siap. Oke, dari Mas Rauf ada lagi tambahan? Udah sih, mungkin lanjut Mas Kamal aja. Oke, siap. Mungkin itu aja. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Mbak Kurun telah berpartisipasi dan bersedia menyempatkan waktunya untuk melakukan interview dan usability testing mengenai aplikasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak juga ya, Mas. Maaf kalau banyak kurangnya. Oh iya, siap.